Oke, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Saya kan sekarang udah di Bali nih. Jadi sekarang semangat paginya di kolam renang seperti biasa. Oke. Dan ada penonton di sebelah sana. Bentar. Saya cek dulu. Kelihatan kan? Renang dulu sekali kayaknya ya. Biar enak saya ngomongnya. Iya. Oh, ternyata deh kurang. Jeruk nih. Oke, semangat pagi. Hari ini saya pengen share tentang beberapa nasihat bijak dan saya dapat itu dari jelas ya, orang terkaya di dunia. Oke, itu kita juga tahu ya, founder atau CEO-nya Alibaba atau Jack Ma. Yang jelas setiap harinya itu, setiap paginya kita memang betul-betul harus melakukan banyak hal, terutama ya bagaimana caranya agar kita bisa jauh lebih hebat daripada hari kemarin. Dan hari ini saya dapat beberapa nasihat yang mungkin bisa mengubah cara mindset kita, cara berpikir kita, mindset kita, dan terutama untuk saya sendiri gitu loh. Oke, yang pertama, terbiasalah dengan penolakan. Kalau saya nginget-nginget 2009 itu dulu, itu kayaknya orang jijik banget lihat saya ya. Dalam artian penolakan itu kayaknya sudah menjadi makanan sehari-hari buat saya gitu loh. Tapi memang semua orang sukses itu pernah ditolak gitu loh. Mereka pernah dicibir, dihina gitu ya. Terus mereka juga pernah mungkin direndahkan dan segala macam gitu loh. Tapi dari hal itu mereka pada akhirnya belajar gitu loh. Itu yang paling penting gitu loh ya. Pada akhirnya mereka belajar. Dan lebih hebatnya lagi gitu ya, mereka mengambil kesempatan dari penolakan itu sendiri gitu loh. Bahkan saya sendiri pun gitu loh, kalau memang bisa berada di titik ini, itu karena satu penolakan gitu loh. Jadi saya selalu menganggap bahwa setiap kesakitan gitu loh adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih hebat gitu loh, dan lebih baik gitu loh. Tapi kadang-kadang kita sendiri ya, kalau sudah mohon maaf ya, kalau kita sudah direndahkan, kalau kita sudah ditolak, kita malah balik membalasnya gitu loh. Padahal hal terbaik itu, tidak ada hal terbaik yaitu membalas dengan sebuah kesuksesan gitu loh. Kalau kita ingin sukses, karena pada akhirnya penolakan itu bukan lagi menjadi penolakan pada saat kita menjadi sukses, bahkan menjadi sebuah jamuan hebat gitu loh. Jadi ibaratnya orang sukses sering bilang gitu loh ya, kalau tutup mulut mereka itu dengan kesuksesanmu gitu. Dan itu memang betul gitu loh. Bahkan dari beberapa mungkin bisa dibilang ya seumur hidup saya gitu ya, saya paling kecewa pada saat mohon maaf ya, pasangan saya meninggalkan saya gitu loh. Mereka banyak mengkhianati saya gitu ya. Tapi pada akhirnya gitu loh, saya justru berbekal dari rasa sakit itu sendiri gitu loh. Apalagi yang saya sering bilang, saya sering katakan bahwa saya tidak terlahir dari keluarga kaya, bagaimana saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri. Tapi dari hal itu, pada akhirnya saya bisa menjadi lebih hebat, mohon maaf, daripada orang-orang sebaya saya gitu loh. Dari mindset saya, dari bagaimana karir saya gitu loh. Dan itu benar-benar bikin saya, oh iya gitu ya. Ya itulah, hidup itu kan untuk mengubah nasib gitu loh, bukan untuk merenungkan gitu loh ya. Apalagi untuk sebuah penolakan. Oke, poin berikutnya adalah
lakukan apa yang kita yakini. Nah, ini yang paling penting gitu loh. Saya sering gitu ya share tentang passion, believing gitu loh ya. Saya sering share tentang internal, eksternal, dan internalnya itu seperti apa. Yaitu yang saya sering share adalah EQ, emotional quality, sesuatu yang terlahir dari dalam jiwa, yaitu bentuk dari satu tekad, keyakinan, keinginan, kemauan. Orang sebesar apapun yang saya bilang IQ-nya tinggi, intelijennya, mau sarjana sekalipun, kalau dia tidak memiliki EQ, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kemauan, itu sama aja bohong. Bahkan saya kesana kesini, waktu saya ngelamar di perusahaan, itu saya bawa ijazah yang sebenarnya nggak penting banget kalau saya gitu, menurut saya. Menurut saya itu nggak penting banget gitu loh ya. Tapi pada saat itu apa? Saya selalu memiliki emotional quality yang tinggi. Bahkan saya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan benefit ya. Bahkan dulu yang menjadi saya bangga itu waktu saya diterima di Unilever dulu ya. Kita semua tahu lah, itu perusahaan internasional ya. Consumer good, retail market terbesar lah. Saya waktu itu ngelamar itu 5 orang ya. Dan 5 orang itu adalah 2 S1, 2 D3, dan saya cuman paket C gitu ya. Saya sempat pesimis waktu itu. Tapi karena saya punya emotional quality yang tinggi, karena saya punya keinginan yang tinggi, karena saya punya keyakinan yang tinggi gitu. Percaya nggak? Saya aja yang diterima. Bahkan saya kaget gitu loh. Saya sampai nanya sama manajer saya waktu itu, Pak, kok saya yang diterima padahal saya kan cuman paket C gitu loh. Hanya karena sebuah pertanyaan pada saat wawancara, itu saya cepet tanggap katanya. Saya nggak butuh S1-nya gitu loh. Kalau udah di lapangan itu orang-orang yang memang, mohon maaf ya, emotional quality-nya tinggi gitu loh. Dia cerdas, dia punya kemauan, dia punya keinginan. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang kita yakini atau kita tidak memiliki keyakinan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah sampai gitu loh. Dan itu hal yang paling penting gitu loh. Apalagi emotional quality itu bersangkut pautan dengan SQ, spiritual quality ya. Jadi bagaimana kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan itu ada, kita tahu bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita melangkah gitu loh. Ya paling penting kalau menurut saya ya, kalau sebagai muslim itu kan hablum minanasnya ya, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain gitu loh. Itu adalah bentuk keyakinan kita terhadap Tuhan. Saat kita mau melakukan hal, mohon maaf, hal jahat kepada orang lain, karena kita percaya Tuhan itu ada, karena kita percaya bahwa Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan, kita sadar bahwa kita tidak akan pernah melakukan hal jahat kepada orang lain gitu loh. Itu adalah bentuk dari keyakinan. Jadi apapun gitu loh, yang kamu impikan, yang kamu mau gitu loh, itu harus diyakini. Kalau bahasa Sundanya mah ya, ini untuk orang Sunda lah khusus ya. Lamun keyang pasti pareng cenah. Kalau yakin pasti jadi gitu loh. Itu bahasa Indonesianya. Jadi apapun kalau kamu tidak meyakini hal itu tidak akan pernah terjadi gitu loh. Oke. Nasihat bijak nomor 3 nih dari Jack Ma ya. Berharaplah orang lain lebih baik daripada dirimu. Nah ini, dengan hal itu kita menganggap bahwa kita itu selalu kosong. Tidak sok tahu gitu loh. Itu pertama. Terus kedua, kita akan memiliki hubungan relationship lebih baik. Karena apa? Karena kita selalu menganggap orang lain itu lebih baik daripada kita gitu loh. Itu yang paling penting, itu yang paling utama gitu loh. Dan kalau misalnya kita tidak seperti itu gitu loh, sampai kapanpun, mohon maaf ya, kita tidak akan pernah memiliki relationship yang baik gitu loh. Kita tidak akan pernah memiliki teman, bahkan mungkin pasangan yang lebih baik. Karena apa? Kita menganggap selalu diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan akhirnya apa? Terjadilah satu, ya mungkin kita menjadi pribadi yang sombong gitu kan. Terus keduanya, jadi mohon maaf ya, perkembangan dalam mindset kita juga hilang dan tidak ada gitu ya. Kita juga nggak lebih baik lagi gitu loh. Karena kalau kita menganggap orang lain lebih baik dari kita, itu kita selalu memiliki hubungan relationship yang baik gitu ya. Oke, yang keempat, cintai kesibukanmu. Ini yang paling penting ya. Oke, intinya sama dengan kita mencintai pekerjaan kita. Nah kadang-kadang kita nih suka agak ini ya,
marah gitu loh. Pada saat kita mungkin terasa lelah, rasa jenuh gitu ya, mulai hadir di dalam diri kita, kita capek banget sih kerja ini gitu ya. Semangat pagi. Capek banget ya kerja tuh segala macam gitu ya. Tapi kalau kita mencintai kesibukan kita atau kita mencintai pekerjaan kita gitu loh, itu sama dengan halnya kita tidak akan pernah ada rasa jenuh, tidak akan pernah ada rasa malas, bahkan kita nggak akan ngeluh yang namanya capek gitu loh. Kalau kita selalu mencintai apa yang kita lakukan gitu loh. Oke. Poin kelimanya adalah jangan pernah berhenti belajar. Nah, ini yang paling penting nih. Semua orang sukses berkata seperti itu. Jangan pernah berhenti belajar. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan jangan pernah berhenti belajar, saya sendiri itu selalu di dalam diri saya rasa ingin tahu saya ini sangat besar gitu loh. Rasa ingin tahu saya ini sangat besar. Jadi apa? Jadi ya hal itu yang mengundang saya untuk selalu belajar dan belajar. Apalagi saya sudah sering share gitu loh, bahwa di 11 tahun ini saya selalu melakukan aktivitas membaca setiap pagi, itu pasti gitu loh. Jam berapapun saya tidur, pasti paginya itu harus bangun. Untuk apa? Ya pertama untuk membaca, untuk saya menyambut hari di hari ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kalau kita berhenti belajar, ya hari ini juga buat teman-teman yang nonton, itu bagian dari kita juga belajar gitu loh, untuk mengembangkan mindset kita, untuk bagaimana kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin ya. Oke, poin berikutnya adalah hiduplah untuk memberdayakan orang lain. Nah, saya sering share ya, bagaimana kita bisa memberdayakan orang lain kalau kita tidak menjadi pengusaha gitu ya. Karena menurut saya memberdayakan orang lain sama dengan kita membuka lapangan pekerjaan, dan orang-orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan itu adalah orang yang mohon maaf ya, berbisnis gitu kan. Seperti saya hari ini, saya akan memulai perluasan area gitu ya. Saya akan meeting bersama orang-orang baru, tim-tim yang baru gitu ya, dan semua orang-orang baru. Itu bentuk dari bagaimana kita memberdayakan orang lain gitu loh. Dan anggap mereka selalu lebih hebat daripada kita. Karena apa? Dengan kita menganggap mereka lebih hebat daripada kita, kita yakin bahwa bisnis kita itu akan berkembang. Karena apa? Kita bekerja sama dengan orang-orang yang hebat. Oke, pokoknya apa yang saya share pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, buat saya juga pribadi ya. Saya ini mau renang biasa setiap pagi, mumpung ada kolam renang. Oke, salam sukses luar biasa dan semangat pagi.